Merah, perusahaan benih, salah satu perusahaan benih unggul di Indonesia, khususnya di bidang hortikultura, seperti itu. Nah, menarik banget nih Mbak Ulin nih. Jadi sekarang kita mau belajar apa nih ceritanya sekarang? Kita di depan udah ada kit sama apa ini? Kayaknya ketambah modelnya ya. Nah, jadi teman-teman, pagi ini kita akan belajar cara menanam microgreens. Teman-teman mungkin bertanya ya, microgreens itu apa sih? Microgreens itu adalah tanaman yang kita tanam hanya dengan jangka waktu 1-2 minggu dan bisa dipanen, teman-teman, gitu. Oh, menarik banget ini kayaknya nih. Jadi microgreen itu jenisnya jadi kayak benih tanaman yang kita semai gitu kan? Iya benar, cuma Oh, memang dengan rapat dan bisa dikonsumsi dengan waktu yang cepat gitu Mas Fahri. oh oke. Ya, menarik sekali ya. Kayaknya sih nanti penjelasan selanjutnya ketika pas kita mulai, Mbak. Kita tunggu dulu, masih banyak teman-teman yang belum bergabung. Jadi kita akan membahas sayuran sehat ya Mbak, kurang lebih begitu ya microgreen ini ya. Iya, betul sekali Mas Gin. Jadi kita bakal ngebahas ngulik lebih lanjut, lebih dalam gimana caranya kita membuat microgreen dan caranya kita panen dan kita manfaatin gimana nanti. Ada. Baik, siap. Kita tunggu 5 menit lagi Mas. 5 menit lagi kita akan mulai Bapak Ibu sekalian, tepat Oke, di siap. 10. Dan di sini juga di depannya Mas Fahri dan Mbak Ulin ini ada bunga marigold ya. Bunga marigold yang mungkin bisa disorot bunga marigoldnya. Seperti ini. Ini kondisi kebunnya. Bapak Ibu jika ingin membawa anak-anaknya ke kebun dengan protokol kesehatan terbatas juga kami persilakan. Karena kemarin juga kami mengadakan kegiatan untuk anak-anak TK, mereka menanam dan memanen beberapa sayuran yang kebetulan sudah bisa dipanen. Ada terong, mentimun, dan juga tomat kemarin ya Mas Fari ya. Iya, betul. Baik, kita masih persiapan. Mohon menunggu dulu sebentar. Mungkin bisa diputarkan kamera dulu. Sedang apa?
Oke, baik. Terima kasih dan selamat datang kepada seluruh peserta Urban Farming Al Azhar Syifa Budi Cibubur. Halo Mas Fahri, Mbak Ulin, apa kabar? Semuanya. Pagi semua. Alhamdulillah setelah Mas Fahri 4 webinar selalu sendiri. Hari ini alhamdulillah kita kedatangan tamu dari mana Mbak Ulin? Silakan memperkenalkan diri Mbak Ulin. Boleh? Pagi semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Fauzulin, biasa dipanggil Ulin. Saya dari Panah Merah, PT Iswesit Indonesia, salah satu perusahaan benih unggul di Indonesia, khususnya di bidang hortikultura. Baik, terima kasih banyak Mbak Ulin dan Mas Fahri. Kita sapa dulu para peserta Urban Farming. Mudah-mudahan selalu sehat selalu. Kita jaga ketahanan pangan dengan menciptakan makanan dan sayuran yang sehat dari rumah dengan berkebun sendiri di kebun Urban Farming. Baik Bapak Ibu sekalian, mari kita mulai webinar seri 5 hari ini tentang bagaimana menanam microgreen dengan sangat mudah dan murah di rumah tentunya. Bersama Urban Farming Al Azhar Syifa Budi Cibubur dan juga Mbak Ulin dari Panah Merah. Mari kita buka dulu dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Mas Fahri dan Mbak Ulin, saya persilakan. Terima kasih Pak Gin. Jadi balik lagi bersama kami di pelatihan Urban Farming ASBC dengan tema kita hari ini microgreen. Nah, materi microgreen ini selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Ulin tentang apa sih itu sebenarnya microgreen dan kenapa sih harus nanam microgreen di rumah. Padahal kita kan udah punya sayur, udah punya tukang sayur juga. Tapi kenapa harus nanam microgreen? Nah, itu dijelasin Mbak Ulin. Langsung aja kita ke Mbak Ulin. Silakan Mbak Ulin. Iya nih Mas, kita kan sekarang lagi ada di kebun urban farmingnya Al Azhar Syifa Budi Cibubur kan ya Mas? Betul. Nah ini kebetulan Al Azhar punya lahan yang sangat luas gitu. Nah gimana kalau buat teman-teman semua di rumah yang aduh nggak punya lahan tapi aku mau dong berpraktik urban farming juga. Wah bisa banget. Nah, microgreen ini jadi salah satu solusi gitu untuk teman-teman semua. Jadi microgreen itu apa sih teman-teman? Jadi dia adalah tanaman yang akan dikonsumsi hanya dengan masa tanam 14 hari, 10-14 hari teman-teman. Jadi kita tanam di wadah dengan sekecil ini, kitnya juga sudah tersedia. Lalu dengan hanya 2 minggu, teman-teman udah bisa menyantap makanan sehat yang ini nutrisinya tuh bisa 9 kali lipat dari sayuran biasa, Mas. 9 kali lipat, Mbak? Iya, dengan gram yang sama. Wow, asik banget. Gitu. Oke, langsung aja kita masuk ke materi. Perkenalan dulu nih. Microgreen itu tuh udah ada sejak tahun 1980-an, Mas. Oke. Pertama kali itu ada di San Francisco dan California. Jadi mereka itu mulai populer karena kesadaran akan kesehatan itu mulai muncul gitu di sana. Mereka melihat, setelah diteliti nutrisinya tuh lebih besar gitu. Jadi di sana mulai banyak orang yang mulai tertarik dan mengkonsumsi microgreen ini sendiri gitu. Selain itu juga karena yang tadi sudah saya jelaskan, possible hanya dengan menggunakan tray kecil kita sudah bisa mendapatkan makanan yang sehat, small scale gitu ya, skalanya tuh sangat kecil tanpa harus memiliki lahan dan lain-lain gitu. Nah, sampai saat ini sudah ada 80-100 varietas microgreen yang bisa dikonsumsi di dunia gitu. Nah, kenapa sih mereka itu jadi populer gitu di sana? Karena mereka tuh punya warna-warna yang unik. Ada merah, ungu, kuning, hijau. Wah, gitu, iya keren banget tuh jadinya tuh warnanya tuh. Apalagi kalau untuk garnish atau untuk smoothies itu kan mencolok gitu bisa ya. Bisa buat smoothies juga, Mbak. Selain itu karena teksturnya, karena dia masih bayi ya sebenarnya tanamannya. Jadi teksturnya tuh masih lembut gitu. Dia tuh untuk dimakan tuh sangat mudah dan nggak perlu takut masih keras atau lain-lain gitu. Proteinnya juga tinggi ya Mbak ya? Iya, karena mereka masih mengandalkan enzim-enzim metabolisme hanya dari si benihnya, jadi memang mereka ini memiliki potensi yang besar dari bioactive value-nya gitu, Mas. Dan ini Mbak, saya ada pertanyaan sedikit nih. Gimana? Kalau kita lihat di Shopee, di Tokopedia, banyak tuh yang jualin microgreen, benih-benihnya microgreen. Nah, sebenarnya
microgreen ini berarti bisa buat untuk usaha juga kan ya, berarti ya? Bisa banget. Bisa Sekarang banget. itu kalau di supermarket untuk satu box kecil microgreens itu bisa 50-60 ribu, Mas. Mungkin Satu hanya, box kecil. iya, mungkin hanya 100 gram, 150 gram gitu. Gitu. Memang cukup menarik ya, karena mereka juga dijuluki superfood. Superfood. Karena mereka itu memiliki fitonutrien karena Oke. warna-warnanya yang beragam, juga mengandung vitamin C, beta karotin, dan mineral-mineral lain. Berarti tergantung warnanya juga ya. Kalau warnanya merah berarti beta karotinnya tinggi gitu kan. Kalau warnanya hijau dia mengandung proteinnya tinggi gitu kan. Gitu. Oh alah. Berarti tergantung yang benihnya juga ya berarti ya. Benar, makanya kita ada banyak nih dari yang besar-besar timun, labu pun bisa. Labu juga bisa? Bisa, sampai yang kecil-kecil ini seperti sawi. Siap. Ini baru umur 4 hari, Mas. 4 hari. Jadi memang benihnya nih masih ada nih di atasnya. Kulit-kulit benihnya masih agak menempel gitu. Iya, benar-benar. Oke, next. Nah, nih Mas, kalau mau nanam microgreens, itu kita bisa menggunakan media-media seperti kain flanel, kokopit. Ini kita menggunakan kokopit. Atau pit moss. Bisa menggunakan rockwool. Tanah juga bisa sebenarnya, Mas. Oh, tanah juga bisa? Cuma mungkin kadang kalau ada yang nggak mau kotor nih, itu bisa menggunakan bahan-bahan lain. Yang penting mereka tuh steril, pH-nya juga netral, dan bisa menangkap air gitu, Mas. Nah, Mbak, sebelum kita lebih lanjut nih, saya yakin peserta ada yang penasaran mau bertanya nih awal-awal nih. Boleh yang mau bertanya open mic aja langsung ngomong, nanti kita jawab di lapangan. Ayo, boleh? Silakan yang mau bertanya. Boleh di kolom chat atau di open mic bisa, kolom chat bisa. Yang mau tanya silakan dari kolom chat atau open mic langsung aja. Sepertinya belum ada nih Mas yang mau bertanya. Oh, belum ada ya? Masih kita juga baru kenal ya microgreen itu apa sih gitu. Kenapa bisa semahal itu gitu, sekotak itu 50.000 ya? Iya. Silakan Si Susanti, silakan Bu Esi. Iya. Silakan Bu. Terima kasih Mas Farid. Bismillahirrahmanirrahim. Yang akan saya tanyakan, microgreen ini apakah membutuhkan cahaya matahari yang lebih banyak atau gimana pengaturan pencahayaannya, Bu? Oh iya. Saya langsung jawab ya, Bu Esi. Oke, langsung jawab aja Mbak Ulin gimana? Jadi kalau untuk cahaya itu sama seperti tanaman-tanaman lainnya, Ibu. Ya 6-8 jam sinar matahari, lalu tidak gelap gitu, seperti itu. Sebenarnya sama saja, hanya kalau untuk microgreen biasanya kita taruh di dalam kondisi gelap. Kalau di kit ini biasanya kita langsung tutup saja ini. Di 1-2 hari. Tujuannya apa? Untuk proses pemanjangan batangnya, Ibu. Jadi agar batangnya bisa memanjang terlebih dahulu selama 1-2 hari. Lalu setelah itu kita perkenalkan dengan sinar matahari gitu, Mas. Berarti tinggal dibuka, dimasukin lagi ke kotaknya setelah ditanam gitu kan? Iya. Nanti dia setelah 2, ya. Baru ketika udah keluar kenalin ke matahari. Matahari gitu. Jadi nanti pas mereka 1-2 hari itu mereka memanjang tapi warnanya masih putih. Karena belum kenal matahari, belum ada fotosintesis. Setelah dia kenal matahari, melakukan fotosintesis, baru warna hijaunya mulai muncul. Oke. Berarti mudah sekali ya, Mbak ya? Mudah sekali, didiemin aja, disiram sehari sekali atau 2 kali sudah cukup. Ya, dan sekotak ini bisa 15.000 ya harganya nanti itu. Ya, bisa lebih, Mas. Apalagi biasanya kalau untuk kit ini bisa untuk 2 kali tanam. 2 kali tanam. Oke. Aduh, keren juga ini kitnya nih. Saya jadi pengen. Boleh lanjutnya? Oke, terima kasih. Sama-sama, Ibu. Ada lagi nih pertanyaan di kolom chat. Tolong kolom chat. Di kolom chat. Oke, Mbak Ulin dan Mas Fahri ada pertanyaan nih, menarik sekali. Dari Ibu Atik. Ibu
bagaimana cara panen agar limbah dari bibit itu cepat hilang dan kelihatan bersih? Oh, panen itu nanti kan dia tingginya kira-kira segini ya Bu, bisa sampai 10 cm. Itu tinggal dipotong dari batang atasnya gitu Ibu. Jadi tidak akan kotor. Jadi yang dipanen itu memang dari batang hingga si daunnya itu. Sisanya ke bawah itu ditinggal seperti itu. Jadi dari batang ke bawah ditinggal aja, Mbak? Ditinggal aja, iya. Karena nanti itu tumbuh lagi? Tentu saja tidak. Oh, oke. Akan ditanam ulang menggunakan benih yang baru seperti itu. Oke, ada pertanyaan lagi, silakan Ibu Ita Hadi bertanya langsung. Oke, terima kasih Kak. Ini menarik sekali ya. Untuk tanaman microgreen, saya sendiri belum tahu seperti apa. Nah, itu cara pengolahan dan konsumsinya seperti apa ya Kak ya? Cara pengolahannya iya. itu kan termasuk tanaman sayur ya Kak ya? Iya, betul, sayur Ibu. Nah, itu cara pengolahannya gimana? Terima kasih. Sama-sama. Nah, kalau pengolahan itu biasanya memang digunakan untuk salad, Ibu. Menjadi campuran salad, lalu biasanya dicampur untuk sandwich. Jadi, mereka itu kan, sandwich itu kan compact ya. Jadi mereka bagaimana caranya sandwich itu compact, kecil, tapi nutrisinya banyak. Nah, mereka itu biasanya menggunakan microgreens ini, seperti itu, Bu. Atau biasanya itu dicampur saat Ibu bikin smoothies atau jus, itu ditambahkan si microgreens ini untuk menambah nutrisi dari makanan dan minuman yang Ibu nanti akan buat seperti itu. Atau kalau mau tradisional, ini bisa ditambahkan ke karedok atau gado-gado, Ibu bisa sekali, seperti itu. Oh, jadi tanpa dimasak ya Kak, jadi langsung tanpa dimasak gitu ya? Ibu, iya. Oke, baik, terima kasih. Kalau jadi karedoknya mahal kayaknya. Oh iya, jadi mahal. Tapi karedoknya mahal Pagin. Kalaupun mau dimasak, Ibu bisa dimasak dengan campuran telur seperti itu, jadi omelet campuran untuk di dalam si omeletnya seperti itu. Baik, terima kasih Kak. Ternyata ada tanaman di sayuran di tempat kecil, tapi memiliki nilai protein yang jauh lebih besar ya Mbak Ulin ya. Iya. Baik, silakan ada yang mau bertanya lagi, Bapak Ibu sekalian. Nggak kelihatan. Tidak ada. Oke, dilanjut silakan. Oke, boleh lanjut Mbak Ulin? Boleh. Ya. Di kolom chat ada Pak Gil. Bagaimana cara mengatasi jamur pada media apa? Cocopit apa kokopit ini? Kokopit ya? Ya, kokopit. Oke, langsung ya dijawab. Kalau untuk jamur ini masih jarang ya Ibu ditemukan karena memang microgreen ini sangat singkat umurnya. Biasanya 10 hari kangkung pun sudah bisa dipanen. Nah, dengan waktu yang singkat ini mereka regenerasinya akan cepat gitu Ibu. Jadi jamur pun belum banyak tumbuh, belum ada yang tumbuh seperti itu. Apalagi saat ini siang, mereka kan membutuhkan cahaya, biasanya akan kering, tidak terlalu lembab seperti itu, jadi memang jamur jarang tumbuh seperti itu. Oke, terima kasih. Mudah-mudahan menjawab ya Bu Widya. Lanjut, ada pertanyaan lagi nih Mas Fahri dan Baulin dari Bu Dila. Untuk penyiraman bagaimana? Apakah hanya di awal semai 1 kali saja atau per berapa hari sampai masa panen? Ini Bu Dila dari Balikpapan, luar biasa. Kalau untuk penyiraman, Ibu itu dilakukan setiap hari, sehari 2 kali, sekitar 50 sampai 80, bisa sampai 100 mili, tergantung seberapa kering medianya, seperti itu. Jadi kita bisa pegang aja gini medianya. Kalau misal dia kering sekali, kita mungkin berikan hanya 50 mili seperti itu. Tapi kalau misal mereka, kita berikan 80 sampai 100 mili seperti itu. Tapi kalau misal mereka dipegang masih agak lembab, itu 50 mili saja cukup. Sebenarnya yang penting hanya semprotan lembab gitu. Nah, gini. Disiramnya pun menggunakan semprotan seperti ini. Jadi nanti di dalam kitnya ini sudah termasuk semprotan seperti ini ya, Ibu. Ini tinggal disemprot saja
seperti ini. Jadi penyiramnya tuh sekalian bisa buat main gitu ya, Mas. Oh iya. Jadi Tinggal anak-anak juga semprot-semprot bisa ya, gitu. main Iya. gitu ya. Jadi mudah gitu. Oke. Ada pertanyaan lagi nih Mbak Ulin. Gimana? Ada dua penanya. Yang pertama dari Bu Widya. Saya pernah nanam jamur, tumbuh pada hari kedua. Saya pernah nanam, ada jamur kali ya, ada jamur tumbuh pada hari kedua. Kemudian yang kedua pertanyaan dari Bu Atik kembali, bagaimana cara budidaya microgreen dari awal sampai akhir? Nah ini nanti Bu dijelaskan di acara ini ya sampai selesai ya. Oke. Kalau jamur di hari kedua sudah ada, itu kemungkinan dari medianya Ibu tidak steril ya. Media yang kurang steril sudah membawa spora-spora jamur, jadi saat kita menanam, yang otomatis kita akan semprotkan air untuk menyiram, jamurnya malah akan lebih cepat tumbuh. Mungkin seperti itu, Ibu. Makanya memang perlu dipastikan media yang kita gunakan itu steril. Seperti itu. Baik, bisa dilanjut mungkin Mbak Ulin, silakan. Jadi kemungkinan kalau 2 hari sudah ada jamur itu dari media tanamnya, Ibu. Media tanamnya yang tidak steril, yang sudah membawa spora-spora jamur. Jadi saat baru menanam kita siram untuk perkecambahan, yang tumbuhnya malah jamurnya. Mungkin seperti itu, Ibu. Maka emang penting gitu, Mas, untuk memastikan media yang kita gunakan tuh steril seperti itu. Oke. Jadi memang kalau munculnya jamur itu memang di medianya itu tidak steril gitu ya. Kemungkinan seperti itu. Tapi kalau kita pakai kit ini dijamin steril. Tentu, Mas. Wow. Apalagi kalau saya lihat ini, waduh ini anak saya juga bisa ini mainan kayak gini nih. Ibaratnya. Jadi dari kecil sudah bisa menanam ya, dengan skala yang kecil juga seperti itu. Siap. Lanjut Mas Fahri, Mbak Ulin ada penanya lagi nih dari Bu Deva. Deva Ibu ya, mohon maaf kalau saya salah. Bagaimana cara agar media tanamnya steril? Perlu diapain tuh? Biasanya kalau yang sudah dibeli itu seperti Rockwool dan Kokopit, kalau yang dibeli dari tukang tanaman seperti itu rata-rata bisa langsung dipakai, Ibu. Cuma kalaupun mau memastikan misalnya Kokopit gitu benar-benar harus steril, itu bisa dikukus, Ibu. 1 jam sampai 1,5 jam itu akan membunuh mikroba-mikroba yang ada di dalam Kokopitnya seperti itu. Tapi sebenarnya bisa langsung digunakan seperti itu. Bagaimana Ibu? Sudah menjawab? Sudah sepertinya Mas Fahri Mbak Ulin. Oke, kita lanjut lagi. Zoom out tolong kameranya. Oke, silakan dilanjut materinya. Nah, tadi kan kita udah ngomongin ya, Mas, media tanam yang baik yang bisa digunakan apa. Nah, kalau benihnya, apa semua benih bisa digunakan? Tidak, ibu-ibu semua. Jadi benih yang bisa digunakan itu benih yang memang sudah disanitize gitu, sudah jelas bersih, dicuci, tidak mengandung penyakit, jamur dan lain-lain seperti itu. Lalu non-chemical treatments. Jadi kan kalau kita beli benih tuh di toko pertanian ada yang warnanya ungu, pink gitu, yang sudah di coating ya Mas ya dengan pestisida agar nanti kalau di tanah ditumbuhkan tuh tidak terkena serangan seperti itu. Nah, kalau untuk microgreens ini harus yang non-chemical seperti itu Mas, non-chemical, non-coating. Jadi kalau yang dikit ini dari panah merah memang khusus untuk microgreen tanpa ada perlakuan kimia apapun. Selanjutnya, berarti benihnya juga bebas kimia dan pestisida pastinya ya? Tentu, karena kan memang dikonsumsi langsung seperti itu ibaratnya. Oke, siap. Selanjutnya, biasanya tuh kita sudah melewati proses namanya preliminary germination test. Jadi kita sudah mengetes daya berkecambahnya, sudah cukup atau belum, seperti itu. Apakah sudah bagus? Kan kalau misal microgreen ternyata tidak tumbuh atau jarang-jarang di sini kosong, di sini tumbuh kan tidak bagus gitu, Mas. Seperti itu. Next, itu ada varietas-varietas microgreen yang kita gunakan. Ibu Bapak bisa baca sendiri. Siapa tahu memang ingin mencoba dari varietas-varietas yang ada tersebut. Itu bisa sekali dari bunga kol, timun, melon, labu.
jagung pun bisa seperti itu. Next. Oke, baik. Jadi varietas microgreen ini kita bisa bikin dari kol, bunga kol, pakcoy, sawi, watercress, arugula, radish, lobak, selada, bunga matahari. Banyak ya, Mbak Ulin ya. Timun, melon. Iya. Dan rasanya ini berbeda-beda, Ibu. Contohnya arugula itu ada sedikit spicy gitu. Jadi kalau untuk salad ada hint pedas-pedas sedikit tuh bisa ditambahkan arugula seperti itu. Jadi memang ada sedikit dari berbagai varietas yang ada ini mereka memiliki keunikan rasa masing-masing. Jadi makin banyak yang kita coba, makin yang kita coba lagi benar. gitu kan? Iya, betul. Oke, menarik sekali. Baik, siap. Terima kasih Mbak Ulin, Mas siapa saya lupa. Mas Fahri. Dilupain ya Mas Fahri. Oke, kita lanjut ya. Saking menariknya materi, jadi mengalihkan saya dari Mas Fahri. Silakan. Nah, kalau yang panah merah keluarkan, beberapa varietas yang panah merah keluarkan itu ada kangkung, pakcoy, bayam, sawi, cesim, selada, kubis, dan timun. Yang favorit itu biasanya timun, lalu kangkung, bayam merah, bayam hijau, cesim gitu, Mas. Jadi untuk varietas-varietas tersebut memang sudah tersedia di kami. Kenapa itu yang paling laku? Karena kalau kangkung nih Mas, dia tuh panennya cepat sekali. Bisa hanya dengan 8 hari, 10 hari mereka sudah bisa dipanen gitu. Bayam juga lebih lumayan cepat, lalu apalagi kalau bayam merah warnanya otomatis lebih menarik ya gitu. Terus kalau timun itu agak lebih besar memang ukurannya sedikit nanti microgreennya. Oke, next. Ini contoh kandungan vitamin dari beberapa microgreens yang mana memang mereka tuh mengandung setiap 100 gramnya tuh mengandung 9 kali lipat nutrisi yang lebih banyak daripada sayur itu tersendiri kalau sudah besar gitu, Mas. Oke. Ini ya. Sampai 9 kali lipat ya? Bisa sampai 9 kali lipat. Jadi nggak usah nunggu besar sayurannya gitu? Iya, betul. Nggak usah nunggu besar. Kenapa? Karena mereka tuh nggak ada input-input lain kimia dan lain-lain gitu. Benar-benar nutrisi yang memang dari si benih itu sendiri untuk tumbuh gitu, Mas. Iya, oke. Kalau untuk dibuat menu diet, cocok nggak? Cocok banget, Pak. Karena memang nutrisinya lebih banyak, lalu juga rasanya juga lebih enak gitu ya kalau diolah lagi seperti itu. Baik. Kayaknya kita buka pertanyaan dulu deh karena ada ini bisa dibuat untuk diet dan makanan sehat ya. Boleh. Sebelum bertanya deh, saya mau ikut bertanya Mbak Ulin. Boleh. Saya pernah lihat salad pakai microgreen, juga pakai bunga-bungaan Mbak Ulin. Oh iya. Nah, kalau misalnya kita pakai sayur biasa, dibanding dengan yang microgreen dengan bunga itu, sebenarnya bagusan mana sih? Sebenarnya kalau untuk nutrisi memang microgreen ini lebih banyak mengandung nutrisi ya Mas ya. Karena kan ini lebih kompak, mereka tuh memang enzim-enzim dan nutrisi-nutrisi yang ada dari benihnya itu belum digunakan secara maksimal untuk tumbuh sampai besar. Jadi memang masih terkandung dalam si microgreen ini gitu. Kenapa dia lebih sehat seperti itu. Berarti ibu-ibu atau bapak-bapak yang mau upgrade makanan saladnya atau karedoknya bisa mulai nanam microgreen nanti. Boleh deh lanjut pertanyaan. Baik, kita buka pertanyaan, silakan. Menarik ini, microgreen dengan masa panen yang begitu singkat tapi memiliki manfaat yang begitu dahsyat hingga 9 kali lipat tadi ya disebutkan oleh Mbak Ulin itu. Baik, silakan Bapak Ibu, kami buka pertanyaan, boleh melalui kolom chat atau raise hand. Yang mau bertanya tentang microgreen, bagaimana pemanfaatannya untuk makanan sehat, atau misalkan untuk mencegah penyakit itu bisa nggak, Bang? Penyakit apa yang bisa dicegah oleh microgreen? Bisa, Pak. Jadi karena memang mereka memiliki fitonutrien dan antioksidan yang tinggi ya, jadi itu bisa mencegah penyakit-penyakit serius seperti kanker, jantung, seperti itu Ibu Bapak.
khasiatnya itu cukup sangat besar seperti itu. Bertanya raise hand atau bisa lewat kolom chat. Oke, ada pertanyaan di kolom chat, Mas. Selain untuk makanan sehat, bisa dijadikan sebagai bahan jus nggak microgreen ini? Bisa, sangat bisa Ibu. Seperti yang tadi saya jelaskan, ini biasanya dicampur dengan smoothies atau jus. Karena rasanya yang memang tidak terlalu dominan seperti itu. Jadi kalau dicampurkan dengan jumlah yang hanya sedikit, tapi nutrisinya itu lebih banyak seperti itu. Jadi kita tidak perlu menggunakan banyak-banyak sayuran untuk jus kita, tapi nutrisinya sudah sebanding seperti itu. Oke. Gimana Ibu menjawab? Ya, makasih Mas Fahri, Mbak. Berarti makin ke dalam ya. Kalau kan bisa dipakai buat smoothie, buat salad, betul, campuran karedok, buat gado-gado juga enak kayaknya ini. Mantap, pokoknya ini tuh bisa untuk segalanya gitu, bahkan untuk garnish pun bisa. Waduh. Nanti jangan heran kalau tukang gado-gado mulai pakai microgreen. Aduh gitu. Iya, sudah naik kelas seperti itu. Waduh, mantap banget. Baik. Pertanyaan selanjutnya, saya jadi kepikiran jadi tukang gado-gado microgreen kalau gitu cerita. Gado-gado super Pak itu Pak. Baik, dari Ibu Caca. Ibu Caca bertanya, Mas Fahri Maulin, melanjutkan pertanyaan yang tadi mengenai edible flowers pada microgreens. Adakah rekomendasi bibit bunga atau edible flower atau jenis bunga yang dapat ditanam melalui microgreens? Kalau bunga tuh sebenarnya untuk edible flower tidak terlalu banyak untuk microgreen ya. Kenapa? Karena dengan umur sekecil ini bunganya pasti belum ada gitu. Jadi memang biasanya terpisah. Untuk edible flower tuh seperti marigold, ada beberapa varietas marigold yang memang sudah ditujukan untuk edible flower seperti itu, Ibu. Magin, boleh deh diujukin nih marigoldnya nih. Ada di depan marigold. Jadi ini contoh dari edible flower bisa dipakai untuk ada di depan. Ini yang dimakan bukan ini yang kita pakai, kelopaknya yang kita makan. Rasanya sama kayak microgreen, agak spicy biasanya dan manis. Khususnya kalau marigold itu ya, kalau saya yang cobain dulu mah seperti itu Bu. Jadi bisa jadi bisa ornamental juga, tanaman bunga juga, dan disatukan dengan microgreen luar biasa. Sepertinya sih nantinya. Baik, seperti itu ya, Bu Caca ya tadi yang bertanya. Oh ya betul Ibu Caca. Baik. Penjelasannya. Pertanyaan lagi, silakan. Tidak ada. Kalau tidak ada, kita lanjutkan lagi ke materi berikutnya. Oke. Berarti ya Mbak ya? Betul sekali Mas Fahri. Jadi dari microgreen kit seperti ini, itu oke kita buka ya Mas. Itu isinya seperti ini teman-teman. Boleh, itu. Oke. Jadi sudah ada tempatnya. Seperti ini, tempat untuk menanam. Boleh di-unboxing aja, Mbak. Oke, kita unboxing ya. Jadi isinya sudah ada benihnya di dalamnya. Microgreen only, seperti ini. Oh, khusus ya, Mbak ya? Iya, seperti yang tadi sudah dijelaskan, non-chemical treatment, seperti itu. Lalu di sini ada botol penyemprot nanti untuk penyiraman, seperti ini. Dan ada media tanamnya, kokopit, seperti ini. Gitu. Sudah dijamin steril pasti ya? Sudah dijamin steril. Selain itu, ini tempatnya bisa digunakan berulang kali nih, Mas. Kalau misal nanti, mau menanam lagi, tinggal membeli kokopit dan benihnya lagi saja, seperti itu. Oke. Langsung bongkar kita, Mbak. Ya. Selain itu, buat teman-teman yang nanti, gimana sih cara menanamnya itu tertera di dalam box kami. Cara penanamannya juga sudah tertera. Jadi nggak perlu, lupa kemarin gimana ya webinarnya.
cara menanamnya tuh udah ada ya gitu. Yang pertama, jadi nggak perlu repot Google lagi gitu ya? Tentu saja, sudah ada Oke, semuanya di dalamnya. Nah, ini yang perlu disiapkan yaitu benihnya. Coba kita buka ya, Mas. Oke, saya buka ya, Mbak. Ya. Satu pouch benih ini bisa digunakan untuk 2 kali penanaman, Ibu Bapak, seperti itu. Oke. Nah, ini untuk media. Media bisa disiapkan setinggi 2-3 cm ya. Seperti di slide, seperti itu. Dengan ketinggian wadah 10 cm. Ini yang sudah di Ditekan-tekan sedikit biar padat. Udah biasa nanam kan ya Mas Fahri? Nah, kalau ini menanam di tempat yang kecil gitu. Jadi ya udah segini aja. 10 menit selesai ini Ibu, Bapak. Nah, kalau disimpan di dalam rumah terus tapi ada cahaya matahari bisa? Bisa, di samping jendela juga bisa, Bapak. Gitu. Jadi hemat tempat ya? Iya, biasanya ini bisa langsung bisa langsung disiram seperti itu agar kelembabannya tinggi. Disiram dulu ya Mbak ya, berarti ya? Sebenarnya bisa disiram dulu, bisa juga nanti setelah benihnya ditanam, sama saja sih Mas. Tuh. Lalu next slide. Next slide. Boleh Pak selanjutnya. Nah, ini langsung ditanam. Nah, untuk satu pouch benih seperti ini itu bisa untuk 2 kali penanaman. Kebetulan yang sekarang kita sedang tanam itu ini nih, Mas, yaitu bayam hijau. Benih bayam hijau, seperti itu. Langsung aja bisa ditabur. Ini dengan kerapatan kalau untuk benih-benih yang kecil itu 4-8 benih per cm persegi untuk kira-kiranya ya. Atau untuk benih-benih besar 1-2 benih. Cuma kalau untuk yang seperti ini sudah jelas pouch-nya, bisa dibagi 2 aja untuk 2 kali penanaman. Bisa langsung ditabur nih Mas Fahri. Ya. Gampang banget ya ternyata ya. Iya. Sudah. Iya. Oke, sampai rata aja ya. Sampai rata. Kita ratakan lagi sedikit biar nanti pertanamannya rata. Itu disiramnya itu harus pakai semprotan kayak tempat parfum gitu ya, Mbak? Sebenarnya sih tidak ya. Cuma kalau misal dengan benih kecil-kecil seperti ini kita tanamnya pakai gembor, nanti hancur pertanamannya, benihnya tenggelam gitu. Karena kan benihnya kabur. Iya, kabur. Jadi kan ini hanya untuk melembabkan saja. Tapi kalau disiram pakai gayung gitu nggak boleh juga ya? Jangan, Bapak. Kalau mau bikin DIY bisa menggunakan botol ya, botol dilubangi kecil-kecil seperti itu. Nah, ini setelah benihnya sudah rata tertanam seperti ini, kita tutup dengan media lagi, tipis-tipis saja. Yang penting agak sedikit tertutup gitu. Nah, itu tanahnya tanah apa tuh, Bu? Ini kokopit. Kokopit. Jadi dari kelapa, seperti itu, serbuk-serbuk kelapa. Silakan Ibu Bapak boleh sambil bertanya. Boleh sambil bertanya, sambil kita praktek. Boleh resen silakan. Atau di kolom chat juga kami persilakan. Oke, kalau sudah tertutup seperti ini, oke, next slide. Bisa kita lembabkan lagi, kita siram. Jadi penting banget untuk penyiraman di awal ini, kenapa? Karena ini adalah proses untuk mematahkan dormansi, jadi proses imbibisi air namanya. Kalau air bisa masuk ke dalam si kecambah-kecambah benih-benih tadi, mereka akan bisa berkecambah, seperti itu Mas Fahri.
Dan ini cuman 7 sampai 10 hari Iya. bisa kita panen gitu. Oh, mantap ini. Oke, kalau sudah lembab, ini bisa ditutup. Nanti diperkirakan saja ya Ibu Bapak, kalau misal tanamannya sudah mulai tinggi, tidak perlu ditutup seperti ini. Lalu kita masukkan lagi ke dalam boxnya. Lalu ditutup, didiamkan 1 sampai 2 hari. Tapi nanti tetap disiram secara berkala gitu Mas Fahri. Jadi untuk pagi dan sore kalau sudah kering atau memang sudah perlu disiram, itu disiram lalu ditutup kembali. Mungkin jelasnya itu yang penting kalau udah keluar dia mulai meletis gitu ya. Langsung kenalin ke matahari gitu. Iya, jadi 1 sampai 2 hari mereka pemanjangan dulu. Lalu setelah itu baru mereka mengenal proses fotosintesis seperti itu. Jadi biasanya memang awalnya tuh warnanya agak putih seperti itu, tapi memang sudah mulai panjang. Nah, nanti setelah itu baru mereka berfotosintesis dan bertumbuh lebih besar lagi seperti itu. Next slide. Nah, ini adalah fase sprout atau growth. Jadi di sini di hari ketiga sudah terjadi perkecambahan biasanya, lalu sudah ada pemanjangan batang dan sudah muncul kotiledon daun. Jadi yang kita konsumsi itu memang hanya kotiledon daun seperti itu, sudah mulai muncul di hari ketiga. Next slide. Ini kalau di hari ke-6 batangnya sudah mulai memanjang dan kokoh, dan kotiledonnya sudah terbuka. Jadi sudah ada daunnya, seperti itu, Mas. Oke. Next slide. Nah, nanti di hari ke-8 sampai di hari ke-10 ini, kalau untuk tanaman kangkung sudah cukup besar. Jadi sudah bisa untuk dikonsumsi, dipanen, seperti itu, Ibu Bapak. Next. Nah, ini di hari ke-10 sampai ke-12, kalau untuk tanaman bayam dan sawi memang sudah bisa dipanen, seperti itu. Wow, cepet banget ya, Mas. Biasanya agak lama tuh labu, timun, itu. 10 hari sudah bisa dimakan. Maksimal ya 10 hari sampai 14 hari memang sudah bisa dipanen rata-rata. Kalau sudah dipanen bisa dimakan ya, Mbak? Tentu saja bisa dimakan, Pak. Nah, ini ada pertanyaan nih, Mbak. Iya. Setelah 2 hari tutupnya dibuka, lalu kita jemur atau bagaimana kalau memang dijemur? Berapa lama ya? Sebenarnya tidak terlalu perlu untuk benar-benar dijemur seperti itu, diletakkan di samping jendela yang penting terkena sinar matahari sudah cukup. Itu pun sudah cukup. Jadi sekitar sepanjang hari saja gitu, 6 sampai 8 jam, Ibu Bapak. Baik. Silakan Ibu Bapak, ada yang mau bertanya kembali? Atau kita next ke pemanenan nih, Mbak? Next aja kalau gitu ya. Nah, kalau pemanenan ini seperti Ibu Bapak lihat biasanya tuh sekitar tanaman sudah mencapai 10 cm. Dipanen dari atas permukaan si medianya gitu. Jadi memang hanya batangnya sampai si kotiledonnya itu seperti itu. Biasanya menggunakan pisau atau gunting dan biasanya memang langsung dikonsumsi. Kalaupun disimpan biasanya 2 sampai 3 hari di dalam kulkas seperti itu, Mas Fahri. Oh iya, siap. Nah, ini adalah contoh-contoh pengolahan dari si microgreen itu sendiri. Bisa dijadikan salad, gitu. Lalu topping untuk sandwich, juga garnish gitu untuk makanan-makanan kita yang hanya ditaruh di atasnya kecil, sedikit, tapi nutrisinya juga sudah cukup banyak, gitu Mas Fahri. Atau kalau saya mau bikin telur dadar, iya? Bisa dikocok bareng gitu ya? Bisa banget, seperti itu. Nah, itu kalau dijual biasanya packagingnya seperti itu, ada yang sudah dipotong dan ada juga dalam tray-tray seperti itu. Biasanya di Superindo sudah ada. Itu juga mereka menggunakan panah merah. Itu, Mas. Mungkin bisa di ini, Mas, Mbak Ulin, itu kan ada yang sudah siap panen ya, di tray itu ya? Kita in ya, biar kita bisa lihat semua ya. Oh ya. Boleh diangkat, Mbak?
ini sebenarnya belum siap panen ya. Ini baru berumur 4 hari. Jadi 4 hari Ibu Bapak akan melihat tanamannya akan seperti ini, sebesar ini. Tapi sudah berwarna hijau karena memang sudah terkena cahaya matahari seperti itu. Baik. Lanjut, ada pertanyaan lagi nih dari Bu Dokter. Bu Dokter Mutia. Kalau bayam, kangkung diletakkan di tempat yang kena matahari langsung atau di tempat teduh? Sebaiknya memang terkena matahari langsung, tapi kalaupun tidak, maksudnya tidak memungkinkan, itu ditaruh hanya di jendela, dekat jendela saja sudah cukup, Ibu. Jadi yang penting memang terkena sinar matahari, seperti itu. Baik, selanjutnya nih, sebentar. Beli di mana bibit dan medianya? Bisa ke Mas Fahri nanti langsung ya, Mbak Ulin ya. Kita bisa ya. Bisa langsung membeli ke Mas Fahri. Atau diajarin dulu sebelum beli juga bisa ya, Mas Fahri ya? Bisa. Baik. Bisa. Mas Fahri udah nanti kalau teman-teman mau mencoba kit microgreen dari panah merah ini, bisa langsung hubungi Mas Fahri gitu ya, Mas? Boleh. Gitu Pak Rahmat. Itu dari Bu Nurlina, mohon maaf. Dari Pak Rahmat nih. Untuk media tanamnya bisa untuk berapa kali tanam, Mbak Ulin, Mas Fahri? Kalau untuk media tanamnya sih baiknya 1 sampai 2 kali gitu ya Pak. Jadi setelah dia dipanen, lalu dicacah, setelah dicacah didiamkan beberapa hari, seperti itu, baru bisa ditanamkan lagi dengan benih sisanya. Kan tadi untuk 2 kali penanaman seperti itu. Tapi kalaupun memang mau diolah lagi, seperti dikukus seperti itu agar memastikan tidak ada mikroba-mikroba yang ada di dalam media, itu juga nggak apa-apa. Seperti itu. Baik, ini lanjut. Ada lagi yang bertanya nih. Ini menarik karena dari segi tadi kita bicara masalah makanan kesehatan ke segi bisnisnya. Bagaimana dengan skala usahanya dan bagaimana pemasarannya? Maksudnya mungkin pasar demand dari microgreen ini sudah banyak belum sih, Mbak? Kalau untuk di Indonesia sendiri itu memang belum lama masuk ya Pak. Jadi memang kalau untuk sampai saat ini yang saya tahu itu ada di supermarket seperti kalau untuk yang menjual dengan tray-nya, jadi teman-teman itu bisa membeli tidak harus langsung mengkonsumsi gitu. Jadi membeli tanamannya masih hidup nih, kapan mau dipanennya, sehari lagi, 2 hari lagi itu masih bebas, itu ada di Superindo seperti itu. Tapi rata-rata kalau di supermarket itu sudah menjual ya. Kalau untuk packaging seperti yang kotak itu, untuk microgreens biasanya sudah ada. Baik. Gitu. Ada pertanyaan lagi nih Mbak Ulin, Mas Fahri, dari Pak Rahmat. Apakah bisa ditambah pupuk, Mbak? Atau sebaiknya natural aja? Sebaiknya tidak, Ibu Bapak. Sebalik lagi, karena memang di sini kalau pupuk gitu ya, kita bicara pupuk konotasinya lebih ke kimia seperti itu. Sedangkan memang makanan sehat yang dijunjung oleh si microgreen ini adalah makanan sehat non-chemical gitu. Jadi dari benihnya pun kita jaga agar tidak terkontaminasi dari bahan-bahan kimia gitu. Jadi tidak perlu lagi ditambahkan pupuk. Terlebih lagi, si tanaman ini kan memang umurnya singkat ya, Pak. Jadi mereka memang hanya membutuhkan mengkonsumsi nutrisi yang ada dari benih itu sendiri, seperti itu. Jadi nutrisi dan mineral yang ada di dalam si benih itu sendiri memang sudah mencukupi untuk tanaman dipanen sampai menjadi microgreen, seperti itu. Baik, masih ada pertanyaan lagi nih Mbak. Menarik ya, semakin menarik ya Bapak Ibu sekalian. Nah, kemudian dari Dokter Mutia, kalau bayamnya mau lebih besar pertumbuhannya, kita pindahkan ke wadah yang lebih besar. Sebaiknya dipisahkan. Jadi dari awal langsung dipisahkan mana benih yang ingin ditanamkan. Ini tadi bisa untuk 2 kali penanaman nih. Oh, mungkin yang setengah kita gunakan untuk microgreen, setengah lagi ditanam di pot, seperti itu bisa. Karena memang dari segi kerapatan, kalau sudah ada di box microgreen seperti ini, mereka akan sangat rapat dan
kalau dipisahkan pun nanti akarnya saling menyatu seperti itu. Jadi lebih baik dari awal kalau memang mau ada yang di lahan dan ada yang microgreen langsung dipisahkan gitu. Oh, oke. Karena Berarti kalau jangan digabung ya. iya, Kalau dari awal mau nanam bayam, iya, khususkan untuk nanam bayam. iya, karena memang kan jarak tanam kalau di lahan lebih lebar ya, Mas ya, Iya, seperti oke. itu. Paulin, kalau dalam satu tray ada beberapa jenis sayuran bisa? Sebenarnya bisa, jadi mungkin dibagi 3 seperti itu, ada yang bayam merah, lalu bayam hijau, lalu sawi, itu memungkinkan. Karena memang mereka waktu panennya pun tidak terlalu lama, tidak terlalu beda jauh seperti itu. Ada pertanyaan lagi dari Ibu atau Bapak Karsyam. Apakah benih yang digunakan itu benih khusus atau sama saja dengan benih-benih lain? Sebetulnya sama saja kalau dari benihnya ya. Cuma kalau memang untuk microgreen itu biasanya digunakan benih khusus yang tanpa treatment kimia seperti itu, Pak. Jadi kadang kan kita lihat benih sudah di-coating dengan warna merah, bubuk-bubuk pestisida dan lain-lain, insektisida agar saat ditanam tuh tidak tidak terserang serangga seperti itu. Nah, kalau untuk microgreens ini benar-benar benih murni seperti itu tanpa ada treatment kimia lagi. Bedanya hanya di situ sih, Pak. Baik, menarik ya Mas Fahri ya. Wah, mantap ini, Pak. Silakan Bapak Ibu, Karena kan nih open mic yang mau bertanya kembali. Boleh open mic? Bisa kita lihat nih, Mas, masih benihnya tuh masih ke bawah gitu sampai beberapa hari mereka tuh masih menempel di kotiledon kan. Yang mana kotiledon ini yang akan kita makan. Bayangin aja kalau misal kita gunakan benih yang menggunakan treatment kimia, nanti nempel dong ya, nggak sehat lagi seperti itu. Gimana Ibu menjawab? Menjawab sepertinya Mas. Baik, silakan Ibu Bapak yang mau bertanya. Gimana Bu Dokter Mutia? Sudah terjawab ya? Oke, sudah melambaikan tangan, mengangkat tangan, mengacungkan jempol. Terima kasih Bapak Ibu pertanyaannya. Silakan Ibu Bapak yang lain, ada yang mau bertanya kembali tentang microgreen ini? Jadi kalau misalkan pengen nggak repot, bisa nanti ke Mas Fahri, bisa membeli bibit microgreennya di Mas Fahri langsung. Baik, silakan Bapak Ibu, ada pertanyaan lagi atau tidak? Nanti kita lanjutkan ke materi berikutnya. Silakan Mas Fahri, Mbak Ulin. Oke, next, lanjut. Oh, udah Iya, Oke, sudah siap. habis. Berarti kita lanjut ke pertanyaan penutup kayaknya, Pak. Baik, kami buka lagi Bapak Ibu di sesi terakhir webinar seri 5 ini tentang microgreen. Mungkin kamera bisa di zoom out dulu biar bisa melihat kondisi sekitar kebun. Ini masa pembuatan kebun itu berapa bulan Mas? Sorry, 3 bulan ya? 2 bulan, 3 bulan dari lahan kosong ya? Atau lahan pekerasan? Dari lahan kosong, perkerasan, kita gunakan ice bed sedemikian rupa. Sampai sekarang kita bisa panen bayam, panen timun, sawi. Bahkan kita punya bunga marigold itu. Rice bed-nya pun keren ya Mas ya? Rice bed-nya natural dari kayu seperti itu ya? Bener banget Mbak. Jadi kebetulan kita dapat limbah kayu, kita manfaatkan. Seperti itu. Jadi benar-benar praktek urban farming seperti itu ya Mas? Betul sekali. Walaupun kalau ibu-ibu dan bapak-bapak nggak perlu ngikutin saya banget. Bisa pakai ember depan saya nih, kayak depan saya. Mau nanam marigold, mau nanam sawi, mau nanam cabai, bisa pakai contoh di depan saya. Oke, Mas Fahri ada yang bertanya nih, Bu Atik Elifatin. Nomor WA-nya berapa sih Mas Fahri untuk pembelian benih? Silakan Mas Fahri, nomor WA Mas Fahri berapa Mas? Untuk bisa cek di grup Urban Farming ASBC. Kalau Ibu penasaran sama nomor WA saya, boleh masuk grup dulu deh. Mungkin bisa disebutkan Mas, ibunya mungkin buru-buru mau beli nih. Oke. Ya, silakan disebutin Mas. 0821 4025 0083. Bisa pemesanan lewat nomor WA itu. Bentuknya pemesanan kumulatif ya Mbak ya.
dikirim nanti hari Kamis atau hari Jumat. Nah ini kan kalau saya ada di luar kota, Mbak Ulin, Mas Fahri, dikirim via ekspedisi, kuat nggak di jalan? Kuat ya, karena kan benih ya. Kuat, Ibu. Ini expired benih itu bisa mencapai 1,5 tahun. Seperti itu. Apalagi kecuali kalau memang sudah ditanam seperti ini, tentu saja tidak kuat. Tapi kalau untuk kit yang baru seperti itu, bisa langsung dikirim, tidak akan ada masalah apapun, insya Allah. Seperti itu. Baik, terima kasih Mbak Ulin, Mas Fahri. Silakan Bapak Ibu, ada yang mau bertanya lagi terkait dengan microgreen ini? Nah, microgreen ini berarti lebih banyak dimakan mentah ya, nggak perlu dimasak ya? Iya, lebih banyak memang dimakan mentah untuk campuran-campuran makanan yang fresh seperti itu. Jadi kalau mau sarapan pagi-pagi, roti, rice sandwich seperti itu, bisa langsung ditambahkan si microgreen sedikit, tapi nutrisinya sudah cukup seperti itu. Baik. Jadi lebih bagus itu langsung dimakan ya, Mbak Ulin, Mas Fahri ya. Iya. Baik, Bapak Ibu silakan kami buka pertanyaan lagi. Jika ada yang mau bertanya, boleh untuk menanyakan kepada Mbak Ulin dan Mas Fahri di sini. Kalau misalkan ini Mbak, tadi ada titipan pertanyaan lewat WhatsApp ke saya. Kalau setelah dipanen perlu dicuci lagi atau bisa langsung dimakan ya Mbak? Itu sebenarnya tergantung dari penanamannya ya. Kalau misal kiranya ditaruh di luar berdebu seperti itu, dicuci, dibilas air saja sudah cukup, dicemplung lalu diangkat itu sudah cukup. Tapi sebenarnya kalaupun mau langsung dimakan itu juga tidak masalah, karena balik lagi mereka non chemical atau tidak ada bahan kimia apapun di dalamnya seperti itu. Apalagi kalau ditanam di rumah nih, di rumah, di dalam rumah hanya paling mepet-mepet ke pinggir jendela seperti itu kan aman ya Mas ya, jadi nggak masalah. Siap. Baik, terima kasih banyak Mas Fahri dan Mbak Ulin atas sharing sessionnya tentang microgreens hari ini. Bapak Ibu silakan, kami masih membuka waktu untuk beberapa penanya lagi jika masih ada yang ingin ditanyakan terkait dengan microgreens ini. Silakan kami buka pertanyaan lagi. Pada Bapak Ibu yang ingin bertanya boleh raise hand ya Mas Fahri, boleh juga melalui kolom chat. Tidak ada, silakan. Oke, baik. Tidak ada sepertinya, silakan Mas Fahri dan Mbak Ulin untuk closing. Oke. Boleh dari Mbak Ulin kalau ada closing statement. Teman-teman semua, Ibu Bapak, saya sangat mengharapkan teman-teman dan Ibu Bapak sekalian itu mempraktekkan praktek urban farming, biarpun seminimal mungkin hanya dengan microgreen seperti ini. Kalaupun tidak menggunakan microgreens, menanam menggunakan benih biasa pun tidak masalah. Yang penting sudah ada keinginan, kesadaran untuk mulai bertani gitu. Karena memang konsumsi sayur di Indonesia masih sangat rendah, apalagi di pandemi seperti ini, banyak lahan-lahan pertanian di pedesaan yang tutup dan menurun dan lain-lain. Itu penting sekali untuk kita mempraktikkan langsung di sekitar kita gitu. Jadi memutus rantai yang panjang untuk mendapatkan si sayuran itu sendiri gitu, Ibu Bapak dan teman-teman semua. Terima kasih Mbak Ulin. Itu adalah closing statement dari Mbak Ulin. Oke, sekian dari kami bersama saya Muhammad Mansyah dan saya Ulin. Kita ketemu di pelatihan selanjutnya di Urban Farming ASBC. Ingat, di dalam kebun yang baik ada keringat yang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Mas Fahri dan Mbak Ulin. Terima kasih Mas Fahri dan Mbak Ulin. Bapak Ibu semua yang telah hadir di webinar Urban Farming 5 ini, kita bertemu kembali di Urban Farming seri 6 ya Mas Fahri ya, seri penutup. Terima kasih, salam sehat dari kami, salam ketahanan pangan dari rumah. Mudah-mudahan kita semua bisa menciptakan ketahanan pangan dari rumah, menciptakan keluarga yang sehat untuk Indonesia yang sehat. Materinya nanti akan dikirim Ibu di grup WhatsApp, Urban Farming, dan juga video recordingnya akan kami simpan di YouTube-nya Al-Azhar Syifabudi Cibubur. Terima kasih banyak Bapak Ibu sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
kita tutup dengan baca Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu kembali di Urban Farming 6. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan untuk meninggalkan room Zoom-nya Bapak Ibu sekalian. Terima kasih banyak. Terima kasih Pak Gin, Mas Fahri dan semuanya. Terima kasih. Terima kasih Pak Gin.